Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang perubahan iklim. Nah, langsung saja ya, simak videonya. Perubahan iklim. Apakah yang dimaksud dengan perubahan iklim? Nah, pengertian perubahan iklim secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Berikut adalah penyebab perubahan iklim global dan dampaknya. Yang pertama, karena aktivitas dari manusia, penggunaan listrik, pemakaian kendaraan bermotor, dan pembakaran pabrik meningkatkan emisi karbon dioksida. Selanjutnya ada pengikatan gas rumah kaca. Gas rumah kaca dapat menyerap serta memantulkan radiasi matahari sehingga membuat suhu bumi memanas. Selanjutnya ada pemanasan global. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh peningkatan emisi gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Dan yang terakhir itu kerusakan fungsi hutan akibat dari penebangan hutan atau kebakaran hutan yang dapat mengurangi jumlah penangkapan karbon dioksida. Selanjutnya ada zat-zat yang dapat mempengaruhi pemanasan global. Yang pertama ada karbon dioksida atau CO2, ada senyawa metan CH4, ada senyawa nitrogen NO2, dan ada klorofluorokarbon atau biasa disebut CFC. Nah, untuk dampaknya ada beberapa dampak dari adanya perubahan iklim akibat pemanasan global. Yang perlahan tapi pasti akan terjadi jika pemanasan global itu terus terjadi. Yang pertama, semakin meningkatnya suhu bumi. Akibat dari pemanasan global yang mengakibatkan suhu di bumi itu selalu meningkat. Yang kedua, ada mencairnya es yang ada di kutub. Yang ketiga, pergeseran musim dan perubahan curah hujan. Dampak negatif dari pemanasan global terhadap iklim dan ekosistem. Yang pertama, perubahan es di kutub, di mana es di kutub utara mencair tetapi di kutub selatan bertambah. Yang kedua, jumlah badai yang terjadi hampir konstan, masih sesuai pola tetapi keparahannya jauh lebih berat akibat global warming. Yang ketiga, tinggi air laut meningkat. Untuk yang keempat, hewan-hewan sebagai pembawa penyakit menular bermigrasi. Contohnya West Nile virus yang berasal dari Afrika terbawa oleh burung hingga menyebabkan kasus di Amerika. Yang kelima, banyak ekosistem yang rusak dan ancaman kepunahan spesies-spesies. Yang keenam, pergeseran musim. Contohnya musim semi terjadi lebih cepat. Yang ketujuh, musim-musim menjadi ekstrim, seperti musim dingin ekstrim di Rusia atau gelombang panas yang ada di Amerika Serikat. Yang kedelapan, kekeringan menjadi parah. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan. Yang pertama itu peningkatan kejadian infeksi dan juga kejadian alergi saluran pernafasan, juga kanker. Ada penyakit kardiovaskuler dan juga penyakit stroke. Ada juga foodborne disease dan gangguan ketersediaan bahan pangan. Kemudian ada kematian
akibat paparan panas dan juga akibat gangguan tumbuh kembang anak. Selanjutnya ada gangguan mental dan juga gangguan pada penyakit saraf atau sistem saraf. Selanjutnya ada vector-borne and zoonotic disease, disingkat VBZD, dan penyakit yang ditularkan melalui air. Kelompok yang berisiko tinggi adalah masyarakat dengan penghasilan dan tingkat pendidikan rendah. Metode pengukuran untuk mengestimasi dampak perubahan iklim tersebut terhadap kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan studi analog, dengan model efek dini dan juga dengan model prediksi. Nah, untuk penerapan iptek dalam perubahan iklim, peran TIK di dalam penanggulangan perubahan iklim terbagi menjadi 2 segmen, yaitu teknologi mitigasi dan adaptasi. Mitigasi adalah usaha pengendalian atau upaya untuk mengendalikan dan mengurangi dampak dan resiko perubahan iklim. Sedangkan untuk adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya atau upaya menyesuaikan kondisi dan teknologi dengan kejadian perubahan iklim.